Jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang beribadah di rumah dan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama tentang pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan persembahan syukur Paskah dalam amplop lain. Majelis Jemaat menyediakan sarana pengumpulan melalui dua cara, yaitu jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Batu nomor 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tantaputra Widyastuti. Yang kedua, Majelis Jemaat juga akan memfasilitasi pengumpulan persembahan dan akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat pada tanggal 12 April 2020 bagi jemaat dan simpatisan yang menginginkan persembahannya dilayani dengan sistem penjemputan. Jadi mohon perhatian dan partisipasi dari seluruh jemaat dan simpatisan. Warta lisan selanjutnya, persidangan Majelis Jemaat diperluas yang diselenggarakan secara online melalui grup WA GKI Batu. Majelis Jemaat akan membagikan video tayangan presentasi kehidupan Jemaat GKI Batu tahun 2019. Jadi seluruh jemaat anggota CD GKI Batu dapat mengikutinya dan menanggapi presentasi tersebut melalui grup WA GKI Batu. Moderator PMJD online adalah Penatua Widyastuti. Mohon perhatian dan partisipasi dari seluruh jemaat anggota CD GKI Batu. Jemaat terkasih, sebelum ibadah dimulai bersama-sama, kita akan bersatu hati untuk menundukkan kepala sejenak untuk mohon pimpinan Tuhan. Silahkan. Jemaat sahanda untuk berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah juga engkau hamba-Nya yang melayani Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita ibadah dengan tema memiliki persepsi Yesus. Kita akan membaca secara litani dari Mazmur 118, ayatnya yang pertama hingga kedua, disambung ayat 24 hingga ayat 25. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara litani. Mari kita melakukannya dengan menghayati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon agar kiranya Engkau tidak menghukum kami dengan geram-Mu. Dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Sebab kesalahan kami telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagi kami. Sebab di hari ini kami memuji-muji meninggikan nama-Mu. Tetapi di lain hari kami mengolok-olok, memberontak kepadamu. Mungkin di hari ini kami menghamparkan jubah kami untuk jalan-Mu. Tetapi di lain hari kami membentangkan palang kayu untuk menutup jalan-Mu. Tuhan, kami datang padamu memohon pengampunan. Tuhan, kami menghampirimu memohon belas kasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Dan dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Putramu Yesus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Saudara, berita anugerah terambil dari 2 Tawarikh pasal 7, ayat 12b hingga ayat 14 yang mengatakan demikian. Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan,
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Bersabdalah Tuhanku. Silakan duduk. Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menghampiri tahta Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh membangun persekutuan. Dan kami yakin Tuhan di dalam persekutuan ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk memberkati kami dengan kebenaran sabdamu. Dan karena itu kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya setiap bagian Alkitab yang kami baca dan kami dengarkan, semuanya dapat kami pahami dengan baik. Bahkan kami juga boleh mengalami berkat Tuhan melalui perenungan ini. Dan terlebih-lebih, kami boleh membagikan berkat firman Tuhan itu kepada sesama kami. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, tolonglah kami semuanya, karena kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Matius. Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda."
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Saudara-saudara, menurut pakar ekonomi, mereka menilai bahwa Indonesia itu dibandingkan dengan Malaysia, katanya menurut mereka Indonesia itu kalah maju. Buktinya apa, saudara? Buktinya kalau dulu itu Indonesia sering mengirim tenaga kerja ke Malaysia itu misalnya adalah tenaga pendidik, dosen. Itu era-era zaman dulu. Tetapi sekarang kita melihat yang dikirim oleh Indonesia ke Malaysia itu bukan lagi tenaga edukasi, bukan tenaga pendidik, bukan para dosen, tetapi tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga, alias apa, saudara? Pembantu. Nah, ini menarik kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti lawaannya Cak Lontong. Cak Lontong itu mengatakan, bukan kita kalah maju dengan Malaysia. Lah terus gimana? Yang terjadi itu selera orang Malaysia yang turun. Kalau dulu seleranya adalah dosen, tetapi sekarang seleranya turun menjadi apa, saudara? Pembantu. Yaitu hanya juk. Ya, tetapi saudara-saudara, melalui guyonan itu selalu kita memetik beberapa pelajaran, terutama kalau itu yang melakukan adalah Cak Lontong. Dia memberi makna terhadap sesuatu yang terjadi. Dan secara tidak langsung apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Cak Lontong itu mengubah persepsi banyak orang. Karena itu saudara-saudara, persepsi itu penting. Karena melalui persepsi itu kemudian kita menyerap informasi dan kemudian kita memberi makna terhadapnya. Sebagai orang Kristen maka kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana persepsi kita tentang Yesus? Di dalam pengenalan kita kepada Yesus, sejauh ini apa yang kita persepsikan tentang Yesus? Saudara-saudara, kita bisa salah mempersepsikan tentang Yesus. Tetapi kalau Yesus itu yang mempersepsikan dirinya kepada kita, kalau Yesus itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita, kalau Yesus itu sendiri yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita, tentu tidak akan salah. Tergantung bagaimana kemudian sejauh mana kita menanggapi pesan komunikasi yang disampaikan oleh Yesus itu kepada kita. Melalui perikop ini, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Paling tidak ada dua hal yang dipersepsikan, yang dinyatakan Yesus itu kepada kita. Yang pertama, saudara, Yesus
adalah pribadi yang lemah lembut. Saudara, dalam perikop Yesus memasuki Yerusalem yang dicatat di dalam Matius 21 ini, Yesus sendiri mempersepsikan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan oleh para nabi itu. Dengan sengaja Yesus mengutip isi kitab Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan begini, saudara, bahwa Mesias akan datang itu akan memasuki Yerusalem sebagai seorang raja yang adil dan lemah lembut. Ia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi Zakaria itu digenapi di dalam diri Yesus, bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut. Saudara-saudara, lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lemah gemulai itu apa? Melambai itu ya. Itu gestur. Tapi kalau lemah lembut itu karakter. Dan Yesus mempersepsikan dirinya, menyatakan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut. Kelemah lembutan Yesus itu dinyatakan dengan jelas melalui tindakannya di dalam perikop ini. Dia benar-benar Mesias, seorang raja yang lemah lembut itu. Tadi dicatat di dalam ayatnya yang kelima, lemah lembut itu di dalam bahasa Yunani memakai kata praus. Kata praus ini saudara memiliki kedekatan dengan kata prautes yang dicatat Paulus di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima ketika berbicara tentang salah satu buah Roh Kudus. Kata prautes itu di dalam Galatia 5 itu diartikan sebagai kelemah lembutan. Kata prautes maupun praus itu memiliki makna begini. Kata itu dipakai untuk menggambarkan binatang buas yang sudah dijinakkan dan dia menurut kepada tuannya. Saya ulangi, kata praus atau prautes itu diterjemahkan untuk menggambarkan keadaan binatang buas yang memiliki kekuatan itu, yang sudah dijinakkan dan kemudian dia menurut kepada tuannya. Artinya bahwa sebetulnya dia punya kekuatan, tetapi seolah-olah tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Artinya sebetulnya dia punya kuasa, tetapi dia memegang dan mengekang kekuasaan-kekuatannya itu demi tujuan mulia, yaitu untuk menuruti perintah tuannya, supaya tercapailah kesenangan tuannya. Dan bukankah itu yang dinampakkan di dalam pribadi Yesus? Di dalam bacaan yang kita baca, jelas sekali bagaimana Yesus itu menampilkan dirinya sebagai seorang yang lemah lembut. Ia adalah pribadi yang punya kuasa. Bahkan Matius 28 ayat 18 mengatakan di sana bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kuasanya di surga dan di bumi. Tetapi ketika hendak menaiki seekor keledai saja, di dalam bacaan ini dia harus izin. Dia harus meminta, dia harus meminjam kepada pemeliharanya. Bukankah sebetulnya seluruh dunia dengan segala isinya ini adalah milik dia? Bukankah Yesus sebetulnya dia bebas mengambilnya, mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya? Tetapi dengan kerendahan dan kelembutan hatinya, ia tetap meminta izin kepada orang yang memelihara keledai itu. Saudara-saudara, ini bukan persoalan unggah-ungguh. Ini bukan saja persoalan tentang tata krama, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini melampaui itu semuanya. Karena itu sebetulnya adalah wujud kelemah lembutan hati Yesus. Ia memiliki jiwa yang luhur dan mulia.
lembut hati. Saudara-saudara, mungkin kita tidak sehebat Yesus. Mungkin kita tidak memiliki kuasa seperti Yesus, sebesar Yesus. Tetapi coba sejenak kita merenung, apakah sebagai pengikut Kristus kita sudah meneladani kelembutan hati Yesus? Di minggu Prapaskah yang ke-6 ini, atau di minggu sengsara ini, mari kita menghayati kelembutan hati Kristus itu ketika ia masuk Yerusalem itu untuk menyongsong penderitaannya di Yerusalem dengan ketulusan hati dan kelembutan hati. Di dalam kelembutan hatinya, ia mengundang kita untuk belajar darinya. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yang kedua, saudara, kalau yang pertama Yesus mempersepsikan dirinya sebagai raja yang lemah lembut, maka yang kedua Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang diberkati hidupnya. Saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, banyak orang yang menyambutnya dengan sorak-sorai. Ada yang menghamparkan jubahnya sebagai penghormatan kepada dia. Dan sebagian orang kemudian melambai-lambaikan ranting-ranting pepohonan. Dan orang banyak itu bersorak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi." Saudara, mereka bersuka cita atas hadirnya Sang Mesias yang diyakini akan membebaskan, menyelamatkan umatnya itu. Mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias yang berasal dari keturunan Daud, yang memang sejak dulu kala telah difirmankan oleh Allah sendiri bahwa tata kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Mereka memiliki keyakinan bahwa kehadiran Yesus itu diharapkan untuk membawa pemulihan bagi kehidupan, membawa berkat keselamatan bagi umatnya. Karena itu kepada Yesus dikatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Orang itu menyambut Yesus, mereka mengatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Artinya bahwa Yesus sebagai Mesias adalah pribadi yang berasal dari Allah, membawa kuasa Allah, hidupnya dipakai Allah, diperkenan Allah menjadi alatnya untuk memberitakan kabar kesukaan, pembebasan dan damai sejahtera. Dengan demikian kehadiran Yesus diyakini menyatakan berkat Tuhan, karena memang Yesus sendiri hidupnya telah mengalami berkat Tuhan itu. Dan bukan hanya itu, saudara, sesungguhnya Yesus, ia adalah wujud berkat Allah itu sendiri. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah Allah. Dia adalah Tuhan sendiri, sang sumber berkat itu. Sehingga dengan demikian kedatangan Yesus adalah menyatakan kehadiran Allah, sang sumber berkat itu. Dan pada gilirannya, berkat yang ia curahkan kepada orang percaya, termasuk kita, itu diminta oleh Tuhan, supaya kita salurkan kepada sesama kita. Saudara-saudara, di tengah situasi sulit karena ancaman virus COVID ini, kesolidan iman orang percaya diuji. Apakah kita masih punya iman, mengimani Tuhan sebagai sang sumber berkat yang akan terus-menerus memelihara kehidupan kita? Mungkin realistisnya, pekerjaan kita mungkin mengalami kesulitan, bisnis usaha kita, perdagangan kita mungkin lesu, sumber pendapatan kita mungkin berkurang, sementara kebutuhan kita bertambah. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita memerlukan Tuhan dan kita hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita.
Kita yakin, kita bersyukur Allah tetap memelihara kehidupan ini. Buktinya, kita hari-hari ini mendapatkan banyak kabar sukacita, ada pengharapan karena sudah banyak pasien akibat virus corona itu yang disembuhkan. Puji Tuhan, karena Tuhan sedang menyembuhkan semesta ini. Saudara, mari kita tetap belajar bersyukur dengan segala keadaan, bahkan mengalirkan ucapan syukur itu kepada sesama, terutama karena kita telah mengalami kuasa Kristus yang menyelamatkan itu. Hadirkanlah diri saudara dalam kesembuhan, hadirkanlah diri saudara dalam kelembutan, dan nyatakanlah berkat Tuhan itu kepada orang yang saudara jumpai, supaya mereka juga mengalami sorak-sorai, seperti ketika penduduk Yerusalem menyambut Yesus. Paling tidak saudara, di tengah situasi sulit ini, mereka masih bisa tersenyum ketika berjumpa dengan kita, ketika kehadiran kita berbalutkan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk saudara. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, pemelihara kehidupan ini, kami berseru kepadamu ya Tuhan, dari kehidupan kami pada saat ini yang mengalami banyak pergumulan, terutama pergumulan kami ya Tuhan bersama dengan semesta ini yang mengalami sakit akibat keberadaan wabah virus corona yang menjangkiti seluruh alam semesta ini. Tuhan Yesus sang tabib yang ajaib, kiranya tangan-Mu boleh menjamah kami semuanya. Engkau boleh memulihkan dunia ini. Engkau boleh membebaskan umat-Mu dari penderitaan karena wabah virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pemerintah kami, Indonesia, bisa menanggulangi wabah virus corona ini dengan baik. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, pakailah ya Tuhan, para pemimpin nasional maupun daerah ini, untuk bisa saling gotong royong, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi masyarakat, dan juga menolong masyarakat yang mengalami pergumulan akibat wabah ini. Kami berdoa untuk tenaga medis yang melayani di garda terdepan terkait wabah virus corona ini.
Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Terkait dengan kebutuhan alat pelindung diri, pelaratan kesehatan, bagi mereka maupun bagi rumah sakit, puskesmas, kiranya Tuhan yang menyediakan dan mencukupi. Juga termasuk untuk sesama kami yang sakit karena terjangkit wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan daya imun yang baik, sehingga saudara-saudara kami boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena virus corona ini. Ya Tuhan, ringankanlah beban ekonomi mereka. Dan kami berdoa untuk Jawa Timur, Kota Batu secara khususnya, kiranya Tuhan membebaskan wilayah kami dari wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan mengasihi mereka. Kiranya Tuhan yang melawat jemaat kami yang sakit satu persatu. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menjamah mereka. Engkau yang boleh menyembuhkan mereka. Kami teringat akan Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo. Kami teringat Ibu Budiman. Kami teringat Ibu Ahutasoid, Ibu Lina Hutasoid, Ibu Meran, Bapak Halim Hartanto, Ibu Sumilah. Kami teringat juga untuk Pak Mulyanto. Kami teringat Ibu Suhadi. Kami teringat ya Tuhan, mereka juga yang sedang dalam kondisi pemulihan. Kami teringat Ibu Nancy. Kami teringat saudara-saudara kami yang lain. Di tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga mereka yang lanjut usia, Pak Stanford, Pak Tanto, Pak Seno, Pak Ajis, Pak Niko, Ibu Niko, Pak Suhadi, Tante Evi, Pak Yohanes Masa, Pak Pardi, Pak Paidi, semuanya ya Tuhan, kami membawa mereka di dalam pengasihan-Mu. Tuhan hampirilah mereka dengan kasih sayang. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat di tempat ini, di tengah-tengah menghadapi virus ini mungkin ada beberapa pekerjaan yang terganggu. Kami memohon kepada Tuhan Sang Sumber Berkat, tetap memelihara mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan untuk anak-anak kami yang sementara waktu ini studi di rumah, Tuhan berikan kepada mereka kerajinan untuk tetap belajar. Berikan hikmat, berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Bahkan yang mereka yang mau ujian, kiranya Tuhan dampingi mereka. Kami menyerahkan ibadah online kami yang diikuti oleh jemaat, dan kami menyerahkan ibadah online yang dilakukan gereja-gereja. Tuhan yang memberkati, termasuk pelayanan kami di sini. Hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, bersama-sama dengan para penatua di dalam kemajelisan jemaat, kami berdoa untuk pelayanan kami, kiranya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Perayaan Paskah 2020 secara online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, supaya sekalipun kami merayakan secara online, tidak kehilangan makna kebangkitan Kristus yang memulihkan itu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa kepada Bapa di surga, melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
Nas persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bahkan kesempatan yang masih Tuhan izinkan kepada kami untuk kami boleh melakukan ibadah secara online. Dan saat ini pula kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di GKI Batu dan di gereja-gereja secara luas. Demikian Kau akan memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan cukupkan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan karena persembahan ini sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami, baik itu berkat kesehatan, berkat kecukupan, dalam setiap kehidupan kami, terlebih dalam situasi negeri kami yang sedang berduka, di mana kami harus menghadapi virus corona yang melumpuhkan setiap kegiatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, melindungi bangsa kami, memberkati dan melindungi umat-Mu, sehingga kami semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa dan permohonan serta ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau tetap Tuhanku Yesus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.